Selamat pagi pemarisi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan Litwina Erika dan Diki Wijaya akan mempresentasikan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek standar dalam penyusunan laporan keuangan kelas AKA. Tujuan dari adanya PSAK 72 yaitu untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dengan 3 pencapaian tujuan, yaitu yang pertama, mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, untuk mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang terakhir, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 step model pengakuan pendapatan. Langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Langkah ketiga, menentukan harga transaksi. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Dan langkah yang terakhir, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Pertama, kita akan mulai membahas langkah pertama dari pengakuan pendapatan, yaitu mengidentifikasi kontrak. Kontrak sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan juga kewajiban yang dapat dipaksakan. Adapun kontrak itu sendiri memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, para pihak dalam kontrak menyetujui kontrak tersebut dan memiliki komitmen untuk melakukan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak dari setiap pihak dalam kontrak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan dan jangka waktu pembayarannya. Yang ketiga, kontrak juga memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak itu sendiri. Dan terakhir, besar kemungkinan entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi hak dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Dalam keadaan apabila ada kriteria kontrak yang tidak terpenuhi dan posisinya entitas belum menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas dapat menilai kembali kontrak tersebut untuk menentukan apakah kriteria kontrak dapat terpenuhi. Namun, jika kasusnya kriteria kontrak ada yang tidak terpenuhi dan sudah menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas dapat mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan. Asalkan, yang pertama, entitas sudah tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa, atau yang kedua, kontraknya sudah berakhir. Jika kedua peristiwa tersebut belum terjadi, yaitu entitas masih memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa, atau yang kedua, kontrak yang belum berakhir, maka entitas mengakui imbalan tersebut sebagai liabilitas. Selanjutnya, kontrak mungkin saja dibatalkan apabila ada pihak yang memiliki hak untuk mengakhiri kontrak yang tak terlaksana penuh atau wholly unperformed contract, tanpa adanya kompensasi ke pihak lain. Nah, sebuah kontrak termasuk dalam wholly unperformed contract atau kontrak yang tak terlaksana penuh apabila kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Selanjutnya, kita juga akan membahas sedikit terkait kombinasi kontrak. Kombinasi kontrak terjadi ketika entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal, lalu jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka entitas mencatat sebagai kontrak yang terpisah. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan kewajiban pelaksanaan. Nah, kewajiban pelaksanaan itu sendiri adalah setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansi sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.
Barang atau jasa dapat dibedakan apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lainnya, dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Selanjutnya, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaan, entitas dapat mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan telah memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Akibatnya, entitas perlu menentukan apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan oleh karena itu memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan pun sepanjang waktu jika satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan atau bersama-sama menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua, pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset, contohnya pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan. Atau yang ketiga, pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Nah, untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, maka entitas pun mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Tujuan ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan pelaksanaan entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu pemenuhan dari kewajiban pelaksanaan entitas. Adapun metode yang sesuai dari pengukuran kemajuan adalah metode output dan juga metode input. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait metode input dan juga metode output. Yang pertama, menurut PP atau Pedoman Penerapan 18, metode input itu mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input entitas atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Sebagai contoh, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan secara relatif terhadap total input yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut. Sedangkan menurut Pedoman Penerapan 15, metode output mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran langsung atas nilai barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa barang atau jasa yang dijanjikan di dalam kontrak. Tadi kita sudah membahas terkait kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Sekarang kita akan melihat terkait kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu tertentu. Jika kewajiban pelaksanaan tidak dipenuhi sepanjang waktu, maka otomatis entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat atas aset adalah arus kas potensial atau arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban, menjual atau mempertukarkan aset, menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman, dan menguasai aset. Nah, sebagai tambahan, entitas juga mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian yang mencakup. Pertama, entitas telah memiliki hak atas pembayaran. Jika pelanggan diwajibkan untuk membayar aset ini, maka dapat diindikasikan bahwa pelanggan telah memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset dalam pertukaran. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga,
Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Selanjutnya kita akan bahas langkah ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Dapat dilihat di PSAK 72, paragraf 48 hingga 72. Untuk menentukan harga transaksi, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dapat mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas juga mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-tunai, dan utang imbalan kepada pelanggan. Imbalan variabel adalah entitas mengestimasi jumlah imbalan variabel dengan mempertimbangkan risiko pembalikan pendataan. Lalu, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, yaitu entitas menyesuaikan jumlah imbalan dengan mempertimbangkan time value of money. Sedangkan imbalan non-tunai diukur dengan nilai wajar, jika dapat diukur dengan andal atau gunakan harga stand-alone untuk barang dan jasa. Dan yang terakhir ada utang imbalan kepada pelanggan, yaitu pengurangan harga, pembayaran atas barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau keduanya. Selanjutnya, mari kita bahas lebih mendetail. Imbalan variabel. Jika imbalan yang dijanjikan di dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasi jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jumlah imbalan dapat bervariasi karena diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, konsensi harga, insentif, bonus pelaksanaan, denda atau item lain yang serupa. Entitas mengestimasi jumlah imbalan variabel dengan menggunakan metode, tergantung pada metode mana yang diperkirakan entitas akan lebih baik dalam memprediksi jumlah imbalan yang akan menjadi haknya. Yang pertama, nilai ekspektasian atau expected value method adalah jumlah probabilitas tertimbang dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi. Nilai ekspektasian dapat menjadi estimasi yang sesuai dari jumlah imbalan variabel jika entitas memiliki sejumlah besar kontrak dengan karakteristik yang serupa. Atau ada juga jumlah yang paling mungkin atau most likely amount method adalah jumlah tunggal yang paling mungkin dalam kisaran jumlah imbalan yang mungkin terjadi, yaitu hasil tunggal yang paling mungkin dari kontrak. Jumlah yang paling mungkin dapat menjadi estimasi yang sesuai dari jumlah imbalan variabel jika kontrak memiliki dua kemungkinan hasil. Sebagai contoh, jika suatu entitas mencapai bonus pelaksanaan atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus menggunakan expected value method. Perusahaan manufaktur A menjual 1000 unit mesin cuci kepada peritel B dengan harga Rp850 juta, yang berarti Rp850.000 per unitnya. Perusahaan manufaktur A memberikan proteksi harga kepada peritel B dengan menyetujui penggantian atas setiap selisih harga Rp850.000 per unit mesin cuci dengan harga yang terendah yang ditawarkan perusahaan manufaktur A selama 6 bulan berikutnya. Berdasarkan pengalaman perusahaan manufaktur A dengan kontrak yang sama, kemungkinannya adalah sebagai berikut. Pengurangan harga dalam 6 bulan Rp0, maka probabilitasnya 80%. Rp50.000, maka probabilitasnya 15%. Sedangkan pengurangan harga di Rp100.000, probabilitasnya 55%. Sehingga jawaban dari kasus ini adalah perusahaan manufaktur menaksir harga Rp837.500 per unit mesin cuci. Angka itu didapat dari Rp850.000 dikali 80% ditambah Rp800.000 dikali 15% ditambah Rp750.000 dikali 5%. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus menggunakan most likely amount method. Perusahaan konstruksi A melakukan perjanjian dengan pelanggan B untuk membangun ruko. Perusahaan konstruksi A akan menerima Rp2,3 miliar atau Rp2,5 miliar. Dengan kondisi pembangunan selesai tepat waktu, imbalannya diberikan Rp2,5 miliar dengan probabilitas 90% dan pembangunan tertunda akan mendapatkan imbalan Rp2,3 miliar dengan probabilitas 10%. Jawaban dari kasus ini
Harga transaksi yang diprediksi adalah 2,5 miliar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi. Tujuannya agar entitas dapat mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar, yaitu harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price. Harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan. Bukti terbaik dari harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dapat diobservasi ketika entitas menjual barang atau jasa secara terpisah dalam keadaan serupa dan kepada pelanggan yang serupa. Jika harga jual berdiri sendiri tidak dapat diobservasi, maka entitas perlu mengestimasi harga jual berdiri sendiri. Nah, metode yang cocok untuk mengestimasi harga jual berdiri sendiri atas barang atau jasa adalah yang pertama, pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan atau Adjusted Market Assessment Approach, yaitu entitas mengevaluasi pasar di mana entitas menjual barang atau jasa dan mengestimasi harga di mana pelanggan dalam pasar tersebut diharapkan bersedia untuk membayar barang atau jasa tersebut. Pendekatan ini juga mencakup rujukan pada harga dari pesaing entitas untuk barang atau jasa yang serupa dan menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan keperluan untuk mencerminkan biaya dan margin entitas. Yang kedua, pendekatan biaya ekspektasian ditambah dengan margin atau expected cost plus a margin approach, yaitu entitas memperkirakan biaya ekspektasian untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan dan kemudian menambahkan dengan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, yaitu pendekatan residual atau residual approach, yaitu entitas dapat mengestimasi harga jual berdiri sendiri dengan merujuk pada harga transaksi total dikurangi dengan jumlah harga jual berdiri sendiri yang dapat diobservasi atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah mengakui pendapatan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dari langkah-langkah sebelumnya, entitas menentukan pada insepsi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu sesuai dengan paragraf 35 hingga 37 atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu sesuai dengan paragraf 38. Jika entitas tidak memenuhi kriteria overtime, maka pendapatan diakui pada saat pengalihan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.